Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. We are a sleeping giants. 282 million populations, 60% demography below 30 years, and football is the number one sports in Indonesia. Jawaban mengejutkan Erick Thohir soal isu timnas Indonesia naturalisasi oleh Romeni dan Kevin Dykes. Ketum PSSI Erick Thohir tak bisa bicara banyak soal rumor timnas Indonesia menaturalisasi oleh Romeni dan Kevin Dykes. Dia tak ingin banyak komentar terkait hal yang belum pasti. Belakangan, kabar PSSI sedang mengupayakan oleh Romeni dan Kevin Dykes untuk dinaturalisasi ramai dibicarakan publik. Pertama kali kabar itu berhembus dari pengamat sepak bola Roni Pangemanan melalui kanal YouTube pribadinya. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan timnas Indonesia yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda melaju ke babak tersebut setelah finish posisi 2 pada grup F putaran kedua. Di babak ketiga, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara Asia kuat yang juga lolos seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, hingga Australia. Oleh karena itu, pastinya dibutuhkan skuad kuat jika skuad Garuda ingin mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tak ayal jika Kevin Dykes dan Ole Romeni menjadi sosok yang dikaitkan mengingat mereka merupakan pemain berkualitas. Kevin Dykes merupakan bek tangguh yang bermain di FC Copenhagen, sementara Ole Romeni berposisi sebagai striker. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda FC Utrecht. Dengan kualitas apik itu, mereka dipercaya dapat mendongkrak performa timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024. Drawing atau undian putaran ketiga akan berlangsung di kantor AFC Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sinteyong bisa melirik striker muda yang sedang naik daun dengan menjadi top skor kedua di divisi U21 Liga Belanda yang bernama Mauro Zylstra. Timnas Indonesia dikabarkan sedang ingin mencari pemain keturunan berposisi striker, sebab lini serang skuad Garuda dianggap masih kurang tajam. Maka dari itu, sosok Ole Romeni Santer dirumorkan sedang diincar oleh PSSI. Pemain yang berkarir di FC Utrecht ini punya potensi menjanjikan. Sayangnya, Ole Romeni masih ragu untuk menjadi WNI. Ia mengaku bahwa sedang memikirkannya karena menunggu apakah ia punya kesempatan masuk timnas Belanda. Di tengah keraguan Ole Romeni, kini muncul striker potensial yang mengaku ingin bela timnas Indonesia. Ia adalah Mauro Zylstra yang masih berusia 19 tahun. Mauro Zylstra adalah pemain yang baru saja direkrut oleh FC Volendam dari NEC Nijmegen. Sebelumnya ia tampil di U21 Liga Belanda dan mencetak 8 gol sehingga menjadi top skor kedua. Nah, Mauro Zylstra mengatakan bahwa dirinya sempat masuk radar PSSI, akan tetapi sejauh ini masih belum dihubungi. Mauro pun berharap bahwa Fardi Badim bisa membantunya agar dirinya membela timnas Indonesia di masa mendatang. Saudara Irfan Badim ini juga kerap membantu pemain keturunan lain untuk menjadi WNI. Dia bukan agen saya secara resmi, tapi tentu dia bisa bantu saya untuk menghubungkan dengan PSSI. Saya punya statistik yang bagus dan saya pikir bisa bermain di timnas Indonesia kalau PSSI mengundang saya, kata Mauro Zylstra. Lalu, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Lalu muncul rumor memanasnya hubungan Sinteyong dan Elkan Bagot. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun baru-baru ini menanggapi rumor yang beredar mengenai memanasnya hubungan keduanya. Rumor ini muncul di tengah persiapan timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya menegaskan bahwa tidak ada masalah atau perpecahan antara Sinteyong dan Elkan.
Spekulasi mengenai hubungan mereka mulai mencuat ketika Elkan Bagot, yang merupakan pemain Ipswich Town, tidak dipanggil oleh Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Sebelumnya, Elkan sering menjadi andalan di lini pertahanan tim Garuda di bawah arahan Sinteyong. Arya menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memanggil Elkan adalah murni pilihan taktis dari pelatih. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana. Jadi pokoknya ia tersedia, habis itu ya tinggal keputusan pelatih, ucapnya. Arya juga tidak menutup kemungkinan Elkan akan kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Putaran ketiga ini akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Pengundian atau drawing putaran ketiga akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni. Indonesia ditempatkan di pot 6 bersama Kuwait dan Korea Utara. Pada putaran ketiga, 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. Peringkat pertama dan kedua dari setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke putaran keempat. Rumor mengenai hubungan Elkan dan Sinteyong semakin memanas setelah ada kabar yang mengatakan bahwa Sinteyong tidak puas dengan performa Elkan di beberapa pertandingan terakhir. Namun hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak mengenai hal tersebut. Elkan Bagot sendiri telah menunjukkan performa yang cukup impresif di klubnya Ipswich Town yang berlaga di Liga Inggris. Meski demikian, penampilannya di tim nasional kadang mengalami pasang surut yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan Sinteyong dalam memilih pemain. Sinteyong yang dikenal dengan pendekatannya yang tegas dan disiplin telah membawa banyak perubahan positif dalam skuad timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dalam hal performa maupun hasil pertandingan. Ditendang FC Groningen, Ragnar Oratmangun diduga netizen bakal bergabung dengan klub Liga 1. Netizen menduga penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun akan bermain di Liga 1 bersama Bali United usai didepak FC Groningen. Ragnar Oratmangun harus mengalami situasi sulit setelah Direktur Teknik FC Groningen Art Langeler mengeluarkan pernyataan. Art Langeler mengatakan beberapa FC Groningen bakal dilepas untuk menghadapi musim baru yang salah satunya Ragnar Oratmangun. Sampai saat ini belum diketahui klub yang akan dituju pemain berusia 26 tahun tersebut. Fortuna Sittard yang meminjam Ragnar Oratmangun dari FC Groningen pun belum ada tanda-tanda akan mempermanenkannya. Namun muncul dugaan dari netizen yang menyebut pemain kelahiran Oost Belanda ini bakal bermain di Bali United. Kabar ini bermula dari cuitan akun Twitter atau X Komisi Wasit @mafiawasit pada Kamis 20 Juni. Ada pemain timnas berstatus nggak dibutuhkan klubnya saat ini yang lagi nego dengan Bali United, tulis akun tersebut. Kemudian di kolom komentar netizen menduga bahwa pemain berstatus timnas Indonesia itu adalah Ragnar Oratmangun. Jadi bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya.